Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang beriman, menjadi hamba yang senantiasa menjaga amal ibadah, terutama pada bulan Ramadan. Salam dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai pengikutnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita belajar lagi dan mengkaji berkaitan tentang salat Idul Fitri. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama sepakat bahwa salat Idul Fitri merupakan ibadah yang disyariatkan pada tanggal 1 Syawal. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menghukumnya dalam kondisi normal. Yang pertama, mazhab mengatakan wajib. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa hukum melakukan salat Idul Fitri adalah wajib. Namun istilah wajib dalam mazhab ini berbeda dengan istilah fardu, sebab mereka membedakan antara fardu dan wajib, di mana meninggalkan perkara fardu seperti salat 5 waktu dapat mendatangkan dosa, tapi meninggalkan wajib tidaklah berdosa namun dapat dicelah. Dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Quwaitiyah disebutkan bahwa salatul Aidaini wajibatun 'ala al-qawl as-sahih al-mufta bihin al-Hanafiyah, wal murad min al-wajib 'inda al-Hanafiyah annahu manzilatun bain al-fard wa sunnah, wa dalilu dhalik muwazabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha min duni tarkiha walau marrah. Salat 2 Id menurut pendapat yang difatwahkan oleh kalangan Hanafiyah adalah wajib, yaitu posisi hukum antara fardu dan sunnah, dan dasar mereka adalah perbuatan Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan selama hidup. Ini pendapat yang pertama, bahwa salat Idul Fitri adalah wajib. Kemudian mazhab kedua mengatakan fardu kifayah. Nah, kalangan Hanabilah berpendapat bahwa hukum melakukan salat Idul Fitri adalah fardu kifayah. Dalam arti, jika di suatu masyarakat muslim salat ini tidak dilakukan oleh sebagian di antara mereka, maka berdosalah seluruh masyarakat tersebut. Dalam Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Quwaitiyah disebutkan bahwa dhahaba al-Hanabilah ila al-qawli bi annaha fardu kifayah liqaulihi ta'ala fassalli li rabbika wanhar wa limudawati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala fi'liha. Jadi kalangan Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah atas dasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Dan juga berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan selama hidup beliau. Hadirin dan sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke mazhab ketiga. Nah, kalau di mazhab ketiga mengatakan sunnah muakkadah. Kalangan Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum melakukan salat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Dalam arti, jika ada seorang muslim atau suatu masyarakat muslim sengaja untuk tidak melakukan, maka hal itu tidak berakibat dosa. Dalam Al-Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Quwaitiyah dikatakan, amma Syafi'iyatul wal Malikiyah faqad dhahabu ila qawli bi anna sunnatu muakkadah
wa daliluhum ala dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih al-i'rab lil-i'rabi wa kana qad dzakara lahu rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsah wa qala lahu hal alayya ghairuhunna qala la illa an tatawwa'. Muttafaqun alaih. Adapun kalangan Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan hadis sahih tentang seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang salat yang difardukan. Lalu Nabi menjawab bahwa hanya salat 5 waktu. Dan ketika Badui bertanya lagi apakah ada lainnya yang fardu, Rasulullah SAW menjawab, tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja patut dicatat bahwa hukum yang diperselisihkan di atas adalah jika pelaksanaan salat Idul Fitri dalam kondisi normal. Nah, adapun jika dalam kondisi tidak normal seperti adanya ancaman pandemik corona sebagaimana saat ini, maka gugurlah taklif atau beban syariat untuk melakukan ibadah yang bersifat jamaah ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Alauddin Al-Mardawi pernah mengatakan dalam kitabnya Ishaq Ma'rifah Ar-Raji minal Khilaf, beliau berkata, wa yu'dharu fi tarkil jum'ati wal jama'atil marid bila niza'in wa ya'dharu aidan fi tarkihima li khawfi huruthil mard. Diberikan uzur untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah bagi orang-orang yang sakit tanpa ada perselisihan, dan juga diberikan uzur dalam meninggalkan keduanya bagi yang takut tertimpa penyakit. Demikian kajian hari ini. Insyaallah nanti kita lanjut dalam materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.